Selamat pagi, salam bahagia dalam Dhamma. Seperti biasa, sebagai pembukaan, saya ingin membacakan sebuah perenungan dengan judul Belajar dari Kehidupan. Kehidupan adalah sebuah perjalanan. Berjalan sambil belajar. Pembelajaran sepanjang masa, ujian diadakan setiap saat. Berusaha memperbaiki diri, menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan, selalu menjunjung tinggi moralitas dan nilai kemanusiaan, mengkondisikan kehidupan menjadi tenang, damai, dan berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kehidupan ini sesungguhnya adalah sebuah pembelajaran. Kita belajar, kita berlatih untuk memperbaiki diri sendiri. Tiap minggu kita baca parita, membaca aku wajar mengalami usia tua. Aku belum dapat mengatasi usia tua. Aku wajar mengalami penyakit. Aku belum mampu mengatasi penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku belum mampu mengatasi kematian. Kerap kali kita renungkan. Ini perenungan yang sangat bagus. Namun terkadang kita hanya hafal di saat kita menghadapi masalah, di saat kita berpisah dengan orang yang kita cintai. Peristiwa itu bukan peristiwa yang wajar. Ini peristiwa luar biasa. Karena apa? Karena kemelekatan, kesedihan. Apa yang terjadi sesungguhnya adalah peristiwa wajar. Tiap pagi kita merenung, itu hal yang wajar. Tetapi kita tidak bisa mempraktekannya. Sulit, angel. Karena kita memiliki pandangan yang salah. Sang Buddha mengatakan kita harus memiliki pandangan yang benar. Itu 8 jalan utama. Jalan mulia berunsur 8. Diawali dengan memiliki pandangan yang benar. Pandangan benar apa? Yaitu yang kita sering renungkan. Saya sakit, wajar. Saya mengalami kematian, wajar. Saya mengalami usia tua, wajar. Semuanya adalah hal yang wajar. Hidup selalu berubah. Hidup tidak pasti. Kita hafal anicca, tidak kekal, berubah. Tetapi di saat-saat kita mengalami sesuatu hal perubahan, kita tidak siap. Kita tidak bisa menerima kenyataan. Karena itulah kehidupan merupakan pembelajaran. Kita belajar, berlatih, melatih diri untuk menjadi lebih bijaksana. Saya berbicara di sini, saya pun masih belajar. Bukan berarti saya menunjukkan, tidak. Tapi saya pun sedang belajar. Saat ini saya berbicara, saya pun sedang belajar. Belajar sambil merenung. Mari kita belajar bersama untuk menjadi orang yang memiliki batin kuat, batin kokoh, tak tergoyahkan.
Kita sudah hafal kerap kali, hidup itu selalu berubah. Ya. Kenapa di saat kita mengalami perubahan, misalkan berpisah dengan orang yang kita cintai, itu adalah proses perubahan. Perubahan itu hal yang wajar. Kenapa kita tidak bisa menerima hal yang wajar? Karena kemelekatan. Bersedih, ya, sedih pun hal yang wajar. Yang tidak wajar, sedihnya berlarut-larut, mengunci diri, menyiksa diri. Sesungguhnya kesedihan yang disedihi siapa? Diri sendiri. Hidup ini pembelajaran, belajar. Saya masih belajar. Di saat saya mengalami peristiwa berpisah dengan orang yang kita cintai, saya harus kuat. Hari ini saya bersedih, besok saya harus bangkit. Masih banyak yang membutuhkan saya, masih banyak yang bisa saya lakukan. Kita harus bangkit. Kita harus berbuat kebajikan untuk menyongsong masa depan. Masa depan belum pasti, tetapi masa depan bisa dikondisikan dengan banyak berbuat kebaikan. Perubahan itu pasti. Hidup tidak memuaskan. Kenapa tidak memuaskan? Karena banyak keinginan, karena banyak tuntutan. Dalam membina rumah tangga ada sebuah ungkapan, di balik keberhasilan seorang suami ada seorang wanita yang luar biasa. Di balik kehancuran seorang pria ada seorang wanita yang bisa menghancurkan. Sesungguhnya bukan karena wanita, tetapi karena diri sendirilah yang tidak bisa mengatasi pengendalian diri. Pasangan hidup adalah pelengkap, saling menunjang, saling memberi. Dalam pemberkatan pernikahan hanya ada kewajiban seorang suami dan kewajiban seorang istri. Kalau disebut kewajiban berarti untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Saya mempunyai kewajiban ini. Itu yang harus kita kembangkan, yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada istilah juga dalam masyarakat, suami takut istri atau istri takut suami. Dalam membina rumah tangga tidak ada istilah suami takut istri atau istri takut suami, karena menurut Buddhisme suami istri mempunyai kewajiban yang sama, yaitu menjaga kesetiaan, memberikan yang terbaik untuk pasangan hidup, merawat rumah tangga. Karena itulah kita mempunyai tugas menjalankan kewajiban dengan memberi yang terbaik kepada pasangan hidup. Saya seorang suami, saya kepala keluarga, istri harus nurut dengan saya. Itu adalah pandangan yang salah. Suami istri saling melengkapi, saling memberi, itulah kunci untuk membawa rumah tangga yang bahagia. Karena itu Sang Buddha hanya memberikan petunjuk. Setiap upacara perkawinan, seorang suami mempunyai kewajiban, seorang istri mempunyai kewajiban sesuai dengan Sikalawada Sutta. Demikian juga orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak, anak mempunyai kewajiban dengan orang tua. Guru ada kewajibannya terhadap murid,
Murid ada kewajibannya terhadap orang tua. Karena itulah demikian juga seorang bos mempunyai kewajiban terhadap anak buahnya. Anak buah pun mempunyai kewajiban. Yang pasti kita harus menjaga moralitas, mengembangkan cinta dan kasih sayang. Karena itulah kunci untuk dapat memenuhi kewajiban. Jangan banyak menuntut. Karena tuntutan belum tentu dapat terpenuhi, menimbulkan kekecewaan. Kekecewaan menimbulkan penderitaan. Hidup adalah pembelajaran. Hidup adalah perjuangan. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk memperbaiki diri. Berjuang untuk memiliki batin yang bersih, memiliki batin yang kuat, batin yang kokoh. Yang dimaksud batin yang kuat, batin yang kokoh seperti apa? Di saat kita sakit, terlebih sakitnya di sini, sakit hati, tersinggung dan sebagainya, semuanya itu dilakukan oleh orang lain. Tetapi diri kita mempunyai hak untuk memilih. Apa pilihan kita? Menjadi sakit hati atau bisa berdiam diri? Segala sesuatu yang datang dari luar tidak dapat kita tolak. Tetapi segala sesuatu yang ada di dalam diri kita bisa kita pelajari, bisa kita praktekkan. Ada sebuah istilah, watak digawang ngorek. Itu memang watak sulit berubah. Sulit bukan berarti tidak bisa. Sang Buddha mengatakan kehidupan pasti berubah. Kehidupan tidak kekal. Karena itulah watak pun bisa berubah. Yang bisa berubah itu siapa? Diri sendiri, bukan orang lain. Tinggal mau atau tidak. Contoh, di saat kita berpisah dengan orang yang kita cintai, kita sedih, ya wajar. Kalau orang dulu berkabung, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun dalam perkabungan, mereka tidak menggunakan pakaian warna merah. Itu zaman dulu. Kalau sekarang sudah nyaris tidak ada yang mempraktekkan. Paling bahkan ada yang setelah dikremasi selesai, ada yang masih berkabung selama 7 hari, ada yang ambil 49 hari dan lain-lain. Semua itu dengan pemikiran. Berkabung bukanlah bersedih, tetapi sekedar mengingat jasa mendiang, sehingga saya dalam beraktivitas saya akan menjaga perilaku saya supaya tidak menimbulkan, tidak merugikan orang lain. Contoh, di saat berkabung tidak akan datang ke tempat pesta. Itu kalau orang kuno berkata, kenapa tidak datang ke tempat orang pesta? Karena saya sedang berkabung, jangan sampai gara-gara dia datang pengantinnya sial, membawa sial. Itu pemikiran yang salah juga. Tetapi sesungguhnya yang berkabung itu berusaha untuk
menjaga, menghindari hal yang tidak diinginkan, menghindari keramaian, sehingga lupa bahwa kita masih bersedih. Bersedih wajar, tapi jangan keterusan. Kita bisa berhenti untuk bersedih, tapi bukan berarti melupakan jasa kebaikan mendiang. Mendiang tetap hidup di dalam hati, tetapi bukan berarti kita melekat dengan mendiang. Selalu terbayang segala kebaikan, segala kenangan, ya itu memang sulit dilepaskan. Tetapi mengenang boleh-boleh saja. Di samping mengenang, lebih baik kita mengisi kehidupan dengan banyak berbuat kebaikan. Setelah berbuat kebaikan, limpahkan jasa kebaikan kepada mendiang. Itu jauh lebih bermanfaat bagi kita semua. Karena apa yang telah kita lakukan mengkondisikan kehidupan kita menjadi lebih baik. Kita belajar sepanjang masa. Pembelajaran ada ujiannya setiap saat. Salah satu peristiwa yang menyedihkan, berpisah dengan orang yang kita cintai, kehilangan sesuatu, itu adalah ujian. Berhasil atau tidak kembali pada diri sendiri. Mau atau tidak. Kalau kita mau, pasti bisa. Melepas. Ngomong gampang. Prakteknya yang sulit, ya. Tapi sulit bukan berarti tidak bisa. Sulit karena kita tidak pernah berlatih, tidak pernah belajar. Apa yang dipelajari? Melepas. Dengan melepas, kita bisa mengurangi kemelekatan, mengurangi keakuan. Aku ini selalu berubah. Hidup ini tanpa aku, tanpa inti. Aku hari ini dan aku yang kemarin sudah berbeda. Karena berbeda, kenapa kita harus tidak terima kalau dicela? Kenapa harus kita tidak terima dihina? Aku yang sekarang bukan yang kemarin. Sudah berubah. Tetapi aku masih bisa memperbaiki diri, menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan untuk selalu dalam kebaikan dengan mengembangkan cinta dan kasih sayang. Maka kita akan dapat mengurangi keakuan, melepas, memberi. Jangan memiliki pandangan salah. Di saat kita emosi, di saat kita jengkel, ada satu kata yang sering kita ucapkan. Aku kurang apa? Ini sudah, itu sudah. Ini salah, itu salah. Aku harus bagaimana? Robahlah. Apa yang belum saya lakukan? Apa yang sudah saya lakukan? Dengan berpikir demikian kita bisa berusaha untuk memperbaiki diri. Melihat ke dalam, jangan melihat ke depan. Karena segala sesuatu bersumber
diri sendiri. Dengan berjuang, belajar, berlatih, pasti bisa. Kita bisa memperbaiki diri. Kita bisa membersihkan batin. Kita bisa memperoleh kebijaksanaan dengan belajar, berlatih, berusaha memperbaiki diri sendiri. Hanya dengan belajar, berlatih, kita akan memperoleh batin yang kokoh, batin yang kuat. Dengan memiliki batin yang bersih, batin yang kokoh, batin yang kuat, setiap saat kita mengalami hal yang menyakitkan, hal yang menyedihkan, mungkin saat itu kita marah, saat itu kita sedih, saat itu kita kecewa, saat itu kita menderita. Tapi stop sampai di situ. Kita berjuang, berusaha sampai di sini. Mungkin malam ini, semalam saya nggak bisa tidur karena bergolak pikiran, tidak terima, tidak puas, menderita. Ya, jangan melekat. Satu hari saja, satu malam saja, cukup penderitaan yang kita buat. Lepaskan, rubah pola pikir kita. Kenyataan yang terjadi harus kita jalani. Nggak bisa berubah saat ini. Tetapi untuk saat ini ada yang bisa berubah. Perasaan tidak suka, perasaan kecewa, perasaan sakit hati, kita lepaskan. Bisa kita ubah kalau kita mau. Kebanyakan sakitnya di sini. Saya ingin membalas. Kamu baik dengan saya, kamu jahat dengan saya bisa lebih jahat dari kamu. Kadang-kadang ada orang yang punya prinsip demikian. Itu adalah pandangan yang salah. Apa yang terjadi saat ini? Saya disakiti. Ini adalah buah yang harus saya terima. Menyedihkan, menderita, ya. Tapi jangan menambah penderitaan baru dengan melaksanakan perbuatan yang tidak baik. Menginginkan orang lain celaka. Itu adalah pandangan salah. Marilah kita memperbaiki pandangan kita akan memiliki pandangan yang benar, mengembangkan cinta dan kasih sayang, mengikis keakuan, maka kita akan dapat menikmati kehidupan yang damai dan bahagia. Saya kira cukup sekian uraian saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat bagi kita semua, dan semoga kebaikan yang saya lakukan membuahkan kebahagiaan bagi sanak keluarga yang sudah meninggal sampai sata bantu sekitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.